mereka nggak bisa mengalahkan aku diskusi dulu. Seolah-olah Kristen yang benar, gitu loh. Masih aku yang condong ya. Itu yang kupikirkan. Iya, istilahnya lebih jago ngomong lah. Ini bukan masalah benar salah ya, tapi saya lebih jago ngomong. Jadi terus, aku bisa mempelintir Bible itu di mana Bible itu lebih kelihatan benar. Lebih benar lah. Ya. Iya, kelihatan lebih benar. Dasarnya dulu Bang Faruk nih wak labu juga lah ya. Enggak, karena dasarnya teman-teman, ini pelajaranku ya. Teman-teman muslimku dulu tak mampu berdiskusi sama aku karena satu hal. Memang mereka tidak memahami Al-Qur'annya. Memangnya Bang Faruk memahami? Gimana? Memangnya Bang Faruk memahami? Kalau waktu itu aku Quran nggak memahami, Bang Julius. Ya. Tapi Bible aku memahami gitu loh. Oke. Kenapa aku punya pemikiran ini? Setelah aku baca Quran, aku dapati banyak ayat dalam Quran di mana ayat-ayat itu ya bisa mematahkan argumentasinya Bible. Jadi kenapa nggak digunakan kawanku dulu? Berarti ya maaf cakap ya, jarang kali mungkin dia baca Quran kan. Jadi ibaratnya ada senjata tapi nggak pandai pakai orang nih. Itu benar itu Bang Julius. Jadi walaupun senjatanya canggih nggak bisa pakai, ketemu Bang Faruk walaupun cuman senjatanya ala kadar ya menang Bang Faruk. Apalagi Bang Faruk diberkati dengan ini ya, longornya dulu jago. Itu, aku teman-temanku tahu aku syahadat Bang Julius. Tahu aku Islam itu setelah 3 atau 4 tahun aku Islam. Baru teman-temanku tahu. Tiba-tiba kan ini teman pergaulan ya, teman yang pergaulan ya. Iya, teman pergaulan. Teman pergaulan tuh. Tiba-tiba aku di SMS kan dibilang, nama asli aku dipanggilkan, bener kau ke Islam kata dia. Ya alhamdulillah udah aku bilang. Masya Allah, terkejut orang bro. Tak sedikit yang nangis. Kok bisa bro katanya. Ya Allah, inilah luar biasa, inilah bukti kebesaran Allah dia katanya. Sampai nangis dia ngomong sama aku. Kok ingat gak dulu kata dia. Diakui dia nyaris nggak bisa kubantah narasimu katanya. Jadi dia diskusi sama aku. Memang Allah yang berkehendak itu kata dia. Ditaklukkannya kau sendiri takluk tanpa lisan kami kata dia. Untung nggak murtad kawan abang dulu bang. Untung nggak murtad gara-gara abang dulu ya. Enggak ngarah-ngarah sampai ke situ lah dulu. Aku mau bikin murtad enggak. Cuman aku dulu mau membuktikan bahwasanya imanku ini jauh lebih baik. Ya tahulah Ko Julius kan dengan modal gembar-gembor kepastian itu tadi. Kan itu senjatanya sebelah itu, kepastian. Dengan itu, jadi teman-teman pun nggak ada yang ini bang, nggak ada yang dimurtadkan kan zaman dulu? Nggak ada. Wih, untung nggak ada yang dimurtadkan. Kalau nggak jadi tanggung jawab tuh bang? Iya nggak ada, nggak pernah. Halo Lana, selamat bergabung Lana. Halo. Tapi alhamdulillahnya begitu Bang Julius. Aku setelah Islam aku belajar. Setelah aku syahadat aku belajar ke sana, belajar walaupun nggak formal ya. Aku nggak mondok, aku nggak kuliah enggak. Tapi guru-guru udah datangin. Belajar ke sana, belajar sini, belajar. Ya, yang penting ada gurunya bang. Iya, penting ada gurunya. Yang penting ada gurunya, jangan kayak Edis bang. Nggak ada gurunya, setan nggak jadi gurunya. Alhamdulillah di situ. Jadi semakin matang sehingga jelasnya Islam itu sebagaimana bedanya antara hitam dan putih. Sama ini aku mau nanya bang, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih. Kan Bang Faruk nih keluarga masih banyak yang Kristen. Artinya kan sering diundang untuk acara-acara yang ya masih ada lah babi kecapnya itu. Itu di acara-acara gitu Bang Faruk datangkah? Kalau datang, apa yang Bang Faruk lakukan? Dan adakah dari mereka nih yang tahu kalau Bang Faruk nih ada dalam dunia diskusi,
Nah, apakah dipertanyakan juga gitu? Kau ngapain kau debat-debat gitu kan? Hmm. Oke, yang satu dulu gue bahas ya tentang acara keluarga ya. Aku jarang sekali menghadiri acara-acara dari keluargaku. Sekali aku pernah menghadiri, itulah acara pernikahan dari adik kandungku. Di luar dari situ aku tidak pernah menghadiri acara mereka. Ya acara-acara ya formal ya, pernikahan, apapun itu, kematian, ya aku tidak ikutin itu. Ya, kecuali satu acara dulu, pernikahan adikku paling kecil dan juga meninggalnya mamaku. Ya, di hampir 2 tahun yang lalu. Terus perihal tentang keberadaanku di dunia dialek lintas agama, mereka mengetahui, tahu. Bahkan ada keluargaku yang mendukung Edis apa mendukung Edis terang-terangan di depan mataku. Sepupunya dari mamaku, dia dukung Edis. Sesekali datang di Kokomalku kalau diskusi, taping dia di bawah. Jadi mereka tahu. Tapi kalau keluarga dekatku, bapakku, adik-adikku, abangku, kakakku, mereka itu tidak pernah menyalahkan aku ketika aku ada di dunia lintas agama. Karena sama mereka saya pernah ngomong langsung, video-videoku di media sosial jangan kalian tonton, aku bilang. Ketika aku debat pun jangan kalian tonton. Aku tidak punya urusan dengan Kristen. Urusanku hanya kepada orang-orang di luar Islam atau oknum Kristen yang berupaya memfitnah dan mempelintir Al-Quran kami. Itu gak punya urusan sama Kristen yang asik dengan ibadahnya, enjoy dengan Kristennya, nggak mengusik agamaku. Aku bilang aku gak ada urusan. Tapi ketika mereka mengusik agamaku, maka aku akan bersuara, berupaya untuk meluruskan agamaku dari fitnahan dari oknum-oknum Kristen yang berupaya untuk memurtadkan saudaraku, bahkan diriku sendiri. Aku bilang jangan kalian tonton. Aku bilang sama keluargaku, diam aja orang itu. Gak pernah mereka protes, jangan apa aku gini, jangan enggak gitu loh. Dan keluargaku pun tahu kan, adik-adikku, kakakku pun tahu gitu loh. Aku tuh bersuara ketika memang ada orang yang berupaya mengganggu. Di keluarga sendiri aku gak pernah berdebat, Bang. Cair dong di berdebat. Aku berdebat, Bang, sama saudara-saudaraku, sama adik perempuanku pernah aku dulu berdebat sama dia perihal tentang jalur Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail. Pernah aku debat sama dia hingga akhirnya ya udah kalah juga dia kan. Oke. Terus ini Bang Faruk. Ini kan Bang Faruk kan di kantor ini kan rame orang dan bisa jadi banyak nggak Kristennya tuh? Banyak. Ini ceritanya nggak digebukin sama anggota-anggota itu Bang Faruk? Ya kalau di sini di tempat aku bekerja mungkin yang satu ya mereka berpikir ya mau ribut sama aku. Yang pertama mungkin karena aku kepala satpam Bang kan. Jadi kalau di sebuah perusahaan atau tempat bekerja ya aku punya jabatan juga. Jadi segolongan staff juga aku gitu loh. Jadi yang karyawan biasa itu nggak berani bersuara sama aku gitu loh. Sesama staff pernah cekcok pernah, tapi dia ini gini, dia sebenarnya dia kan seorang Sintua juga Bang. Abang tau lah Sintua kan? Iya, Sintua. Ya di Sintua di gereja. Jadi kami satu divisi kan gitu, satu divisi. Jadi ketidaksukaan dia ini sudah mencolok, sudah mulai kelihatan karena aku di dunia lintas agama kan. Sesekali juga di daerah aku kerja, teman-teman panggil aku dengan sebutan Bang Faruk, kata dia. Mantap videonya yang muslim gitu Bang Faruk. Jadi sudah jadi bahan omongan juga laku. Jadi suatu ketika di bulan Ramadan aku selek sama dia. Seleknya begini. Di bulan Ramadan disuruhnya anggotaku beli nasinya. Anggota aku yang lagi berpuasa pergi aku tengok lu, mana satu lagi, aku bilang mana kawan kau jaga beli nasi Pak, naik darahku kan, ih gak puasa dia, aku bilang
Puasa Pak. Lantas ngapain dia beli nasi? Disuruh si Fulan Pak, kata dia. Wih, marahlah aku di situ Bang Julius kan. Tapi tetap bijaksana menanggapinya. Kue ala dia. Fulan, ini kali terakhir ya kau suruh anggotaku membeli nasimu. Dia staf. Saya nggak peduli mau dia staf pun, kalau memang sudah rasanya ya dia injak-injak agamaku, marah aku. Pimpinan perusahaan pun marah aku. Nggak usah kerja pun jadi. Kenapa rupanya? Daripada kau injak-injak maruah agamaku kan gitu. Aku bilang sama dia, Fulan, dia atasan sebenarnya. Kalau dibanding aku dia termasuk atasanku. Saya bilang sama dia, Fulan, ini kali terakhir ya Pak Fulan ya, kau suruh anggotaku ya untuk membeli nasi. Dia berpuasa ya, nggak pantas, akan berkurang nilai ibadah dia ketika kau suruh dia ke warung beli nasimu. Kan bisa kau suruh yang lain, jangan dia, jangan anggotaku yang muslim. Komplain dia, nggak terima dia. Kalau dengan beli nasi aja berpuasa, batal rupanya puasanya, kata dia. Aku bilang, jangan kau debat aku tentang hukum syariat dalam agamaku. Saya bilang, jangan kau debat aku. Aku tidak mau berdebat samamu. Ya, yang penting jangan kau suruh lagi. Terakhir dilaporkannya ke pimpinan. Dilaporkannya ke pimpinan. Dipanggil aku sama pimpinan kan gitu. Perihal tentang dia tebarkan isu lah. Dia bilang aku domain di media sosial, orang-orang sudah banyak resah. Radikal. Ya, radikal. Iya, bukan radikal Bang, tapi resah dengan konten-kontenku yang katanya memecah belah sesama apa terhormat beragama. Dia bilang begitu. Jadi saya bilang sama pimpinan, ya di dunia nyata apakah pernah aku seperti itu? Tidak, aku bilang. Apa yang kulakukan ini hanya di media sosial kepada orang-orang yang berupaya memfitnah agamaku, mengolok-olok agamaku. Aku bilang, apa yang salah di situ? Aku bilang sama dia. Terakhir aku bilang, dia udah begini saja. Aku bilang, masalah ini itu masalah pribadi antara aku sama si Fulan itu. Saya bilang, dia yang kurang ajar. Saya bilang, anggotaku sedang berpuasa, anggotaku yang sedang berpuasa disuruh dia untuk membeli nasi. Itu udah jelas menginjak-injak harga diri agamaku. Saya bilang, ini suaraku nih ngeri loh. Saya bilang, saya ancam jadinya. Begitu aku bilang ke anggotaku, serang rata. Aku bilang, gak percaya. Itu jadi apanya? Ini seram loh, saya bilang. Begitu aku bilang sama anggotaku, kita satpam Bang dididik seperti militer juga kita. Tempur kita. Gak ada cerita. Semua anggotaku itu muslim. Kalau aku bilang serang rata, saya bilang. Karena apa yang dilakukan dia itu kesalahan besar, fatal, saya bilang. Itu yang pertama, saya bilang. Yang kedua, saya bilang, aku di dunia TikTok itu punya followers ratusan ribu, saya bilang. Kalau ku angkat ini kepada followersku, rame tempat ini, saya bilang. Gak percaya Pak, saya bilang. Karena fatal kali ini, saya bilang. Saudara muslim yang sedang berpuasa disuruh dia beli nasi. Kalau ku angkat ini rame, saya bilang. Bener nggak rame teman-teman? Rame. Bakal rame kan? Akan FYP, teman-teman pun akan mana Bang Farouk, mana. Ormas lain pun akan mengusut kan? Hingga akhirnya ya udahlah, damai lah, minta maaf lah, kata dia. Ya udah minta maaf. Jadi gini Bang Julius, sebelum aku dikenal di media sosial, sama si Fulan ini aku udah pernah debat tentang agama. Waktu pimpinan kami itu perempuan, orang dari Oten juga. Jadi pertama dia kenal aku, dia tahu aku mualaf. Dia ada niat mau menarik aku ke Kristen kembali. Setiap minggu sering dia kirim SMS ke saya tentang isi-isi Bible, anjuran untuk beribadah begini. Ya aku nengoknya, bacanya senyum-senyum lah. Kan? Jangan ini, aku nggak tahu Bible kan gitu. Hingga akhirnya khilaf dia sekali. Dia pimpinanku loh. Dia bisa memberhentikan aku kapan saja. Ketika aku siap mengunjungi dia, mendatangi dia di ruangannya, ada bahasa dia mengatakan, daripada satu kaum kan Pak menyembah kotak hitam, kata dia. Ih, kok kayak gini Bu ini ngomong, pikirku. Balik kanan aku, balik lagi, gue jumpain dia. Duduk aku di depan meja kerja dia. Saya bilang, itu omongan ibu itu mengarah kemana? Saya bilang, maksudnya apa? Saya bilang,
Silakan dijelaskan, saya bilang. Saya paksa itu berdebat. Debat lah kami, Pak. One by one pertama di ruang tamu kan diajak dia. Dungdam, nggak sanggup dia. Ditelepon dia. Bawahannya inilah yang aku bilang si tua ini tadi. Dipanggil sama dia 2. Dungdam. Dipanggilnya oten lagi dia 3 lawan 1. Teberak orang. Kisahnya ini ya. Terakhir apa kata si perempuan ini yang jadi pimpinanku? Saya punya adik perempuan, pendeta di Jakarta. Dia cerdas. Nanti suatu saat bapak saya temu sama dia untuk debat, gimana kata dia. Boleh, saya bilang. Siap saya bilang. Waktu itu saya narasikan, ya saya bongkar terus. Saya bongkar di dalam Bible. Siapa Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Maria? Siapa Yesus menurut malaikat? Dan siapa Yesus menurut Bani Israel? Dan siapa yang berhak atas Yesus? Kemana arah dari narasinya Yesus itu kuarahkan? Dan kemana arah ibadah dan juga arah dari imannya teman-teman Kristen? Cakar-cakaran kan? Cakar-cakar. Bingung dia, kok tahu dia lagi debat ini, tapi kan namanya offline kan. Ibu ini lebih lucu dia, lebih gini dia, kok tahu bapak ya? Aku bongkarlah jati diriku. Saya Islam bukan diajak orang, saya bilang. Belasan tahun ku kaji Bible itu, saya bilang. Bawa Bible itu kemari, saya bilang. Orang tuh nengok-nengok Google ketika aku kasih data. Bener nggak, saya bilang. Banyak ayat-ayat yang kau kasih nggak pernah dibacanya Bang Julius. Dia teka, dia bilang, mana ada itu? Nggak ada itu, bapak jangan bohong. Nggak ada, buka, saya bilang. Buka di Google itu nggak isinya. Dibuka sama bawahannya kan asistennya. Gini asistennya, bener bu. Izin nama pun ku bawa kan, masih dibilang ibu itu gini. Masa sih? Sekali kurasa, tapi aku udah nanggung resiko tuh Bang Julius. Kalaupun ini resikonya berhenti dari pekerjaan, udah lebih baik aku berhenti dari pekerjaan, pikirku. Gak cocok juga pimpinan begini sepele gini sama aku. Karena selesai diskusi itu aku bilang, aku tidak mau berdebat sebenarnya Bu, saya bilang. Tapi jika ini ibu merasa tidak nyaman, itu kembali kepada ibu sendiri, saya bilang. Tapi yang jelas, ketika agamaku itu disenggol, saya bilang, saya siap maju. Saya siap maju. Karena saya tahu, bukan ikut-ikutan, saya bilang. Iya, nanti saya atur jadwal bapak sama adik saya pendeta di Jakarta. Dia punya jamahan Roh Kudus. Dia sering keliling-keliling, dia ibadah menyembuhkan orang katanya. Panggil, saya bilang. Hingga akhirnya 3 tahun yang lalu dia pensiun. Ya, nggak jadi ditemukannya pemadiknya itu, nggak jadi. Dia kan Risuli Lubis pula nanti adiknya, bukan ya? Gimana, Bang Julius? Pendeta Risuli Lubis pula nanti adiknya. Bukan, perempuan. Risuli Lubis. Adik dia perempuan katanya. Oke. Adik dia perempuan. Aku ingat juga nih Bang Faruk. Dulu pertama kali mualaf, aku juga kan didatangi teman-teman pelayanan semua ya. Dulu, wah, diserbu lah aku. Jadi 1 lawan 20-an orang ada gitu. Dari pagi debat sampai jam 10 malam. Sampai diusir dari tempat makan baru pulang kami. Jadi aku pikir 3 hari loh gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ternyata aku pikir kok jadi tiap hari debat kami gitu kan. Dan jujur waktu itu aku masih terdesak gitu. Jadi sambil debat, sambil buka HP, nyari data. Disitulah ketemu pertama sekali debatnya Bang Zuma. Gara-gara apa yang mereka tanya kan, ku cari. Disitulah aku dapat video-videonya Bang Zuma gitu pertama kali. Dari situ aku catat. Besok-besok nggak mau lagi aku debat gara-gara kecapean kan, udah 3 hari berturut-turut. Besoknya mereka ini debatnya dari WA. Waktu itulah ku hajar-hajar. Apalagi waktu mereka pakai quotes kan, kadang-kadang teman-teman Kristen ini suka kali statusnya itu kan kayak mereka misalnya tulis misalnya tentang quotes-quotesnya Kristen lah, kayak Yeskiel 36, 26 gitu kan, ditulisnya gini-gini. Terus ku balas, jangan baca Yeskielnya satu-satu ayat, ku bilang. Kau baca juga Yeskiel 23, aku bilang. Yeskiel 23 ayat 3 gitu kan. Dan mungkin pertama kali dia baca. Begitu dia udah read, dia baca Yeskiel 23, ngamuk dia sama aku. Ngamuk gitu kan. Jadi aku bilang lucu orang nih. Kita kasih tahu ayat itu jangan baca satu-satu doang, kok malah marah gitu.
malah marah. Dari situlah sebenarnya aku mulai suka dunia debat itu. Gara-gara ya ada kepuasan lah gitu, ada kepuasan yang sebelumnya mereka itu merasa jumawa, tiba-tiba begitu kita kasih ayat-ayat Bible terdiam, nah, baru dari situlah mereka udah nggak berani lagi untuk ngajak-ngajak debat. Jadi kalau aku dulu Bang Julius, waktu baca Bible dulu, belajar Bible dulu, aku punya buku. Buku itu sili-sili, bahasa Medannya sili-sili. Nggak tahu lah bahasa luar bilangnya apa teman-teman ya. Catatan-catatan. Buku coret-coret. Gimana? Apa namanya itu, Bang? Buku coret-coret lah. Kalau kita kan sele-sele. Iya, buku coret-coret. Di mana aku di situ membuatkan catatan antara PL dengan PB yang kontradiksi, antara PB dengan PB kontradiksi. Gitu loh, untuk menjadi pembelajaranku, kisi-kisiku. Sampai sekarang masih ada bukunya, teman-teman. Masih ada bukunya. Makanya seperti Bang Julius, pertama aku kenal Bang Zuma di TikTok ini, kan, sama Uni Rifa dan yang lainnya, Bang Nandar. Ketika dia bicara Bible, aku nganggap biasa aja. Jujur aku bilang, aku nggak ada salutnya. Paling mu'alaf. Orang itu mu'alaf. Ini sama kayak aku. Dia mu'alaf karena dia belajar Bible. Ya tahu lah dia Bible, pikirku. Apa sih hebatnya teman-teman tapping di bawah? Mantap Bang Zuma. Mu'alaf kok dia biasa aja. Aku tahu mereka Islam dari lahir. Bang Zuma Uni Rifa terkejut lah aku. Dia Islam dari lahir, udah tahu dia isi Bible-nya. Bible pikirku. Capek kali dulu aku belajar bertahun-tahun. Tahu kayak gini, mendingan aku langsung nengok dia aja dulu pikirku. Aku buang waktuku bertahun-tahun membaca Bible itu. Dia pun udah bisa merangkum Bible itu. Dia bisa kasih ayat-ayatnya. Karena bener, aku kan pernah baca gitu loh. Apa yang dibilang Bang Zuma, Uni Rifa, ayat-ayat itu teman-teman apologit, bener. Memang tertulis dalam Bible. Dan ketika dia mengolah itu menjadi sebuah narasi, bener, memang itulah senjatanya, itulah arahnya gitu loh. Jadi nggak ada kagumnya aku. Udah biasa aja, mu'alaf biasalah, bisa bicarakan Bible, ya kan gitu. Rupanya Islam dari lahir teman-teman. Makanya aku bilang sebenarnya keberadaan para apologit Islam Indonesia ya yang terjun ke dunia dialektika, memahami Bible kan gitu, memahami komparasi antara Quran dan Bible, itu sebenarnya buat teman-teman OTN itu rahmat untuk kalian. Rahmat itu loh, wallahi. Jadi dimudahkan Allah kalian untuk menggunakan ini kalian. Gak harus kalian membaca per lembar. Aku dulu menyelesaikan tuh kejadian sampai wahyu itu ya kan 8 bulan, bahkan 9 bulan. Bacanya itu setiap hari, minimal 1 hari 1 jam. Baca kan nggak perlu lagi kalian lakukan itu gitu loh. 1 jam waktu kalian itu bisa kalian gunakan untuk main sama anak kalian, untuk kegiatan lain. Dengan ini media sosial kan kalian tinggal masuk ke TikTok, kalian dengarkan di narasi disampaikan para apologit itu. Kalian catat, kalian dengarkan OTN. Buka Biblemu benar. Dan jangan kau bilang kalian jangan tafsirkan Bible kami, nggak ada. Ditafsirkan terjemahan kok ditafsirkan lagi nih. Jadi begitulah awalnya aku kenal dunia TikTok ini ya. Walau sebelumnya disuruh sama temanku. Jadi aku ke TikTok ini pertama Bang Julius, aku punya istrinya temanku. Ya dia tahu perjalananku. Jadi dia bilang, "Faruk, kau tuh punya aplikasi TikTok?" "Enggak Kak," saya bilang. "Download lah," katanya. Dalam hatiku dulu, ngapain? TikTok itu kan joget-joget. Pikir nantilah Kak, kenapa rupanya aku bilang di situ ada debat-debat agama loh antara Islam sama Kristen katanya. Kok kan dapat apa hidayah Islam kan karena kau baca Bible dulu kan katanya. Iya aku bilang. Iya datang terdownload TikTok itu kata dia. Terjun kau ke situ bantu saudara Muslim kita. Ya nantilah Kak saya bilang nggak langsung ku download. Sesekali dia kirim videonya Uni Rifa, videonya Bang Nandar, Bang Zuma, dia minta aku koreksi. Gitu loh, bener nggak Faruk yang dibilang sama teman saudara Muslim kita ini tentang Bible? Saya simak gini, bener saya bilang. Memang bener dia bilang ini saya bilang. Cuman saya pikir mu'alaf dia mungkin kan makanya tahu nggak saya panjangkan. Oh ya bener Kak saya bilang. Itu akhirnya berapa bulan setelah itu, setelah lahirnya anakku si Faruk, anakku si Faruk itu lahir, aku di sini duduknya nih di sini. Aku terpikir-pikir, apalah yang bisa aku lakukan ya? Setidaknya bisa mengangkat nama anakku ini, pikir saya.
untuk agama Allah. Ini apa lagi ku buat ya? Oh, download TikTok, katanya di situ ada berdebat. Oh, ku download lah, pikirku. Ku download, nah itu udah 5 atau 6 bulan itu setelah kakak itu telepon aku. Ku download, belum nyampe aku kan ke dunia debat, masih scroll aja. Nyampe lah aku pertama kali di komalnya Tuan Raja Dolar. Komalnya lah pertama aku ini dia berdebat-debatnya, pikirku. Setelah itu ke Bang Zulfikar, Bang Zulfikar apa yayasannya itu lupa aku. Nah, apa Bang? JCC. Iya, ZCC. Disitulah baru debat aku pertama kali di komalnya Bang Tuan Raja Dolar. Ini teman-teman kan naik komal aku kan, aku diem aja. Ini mualaf, aku udah tawar tuh, aku Islam, aku dari mualaf kan, diem aja. Debat lah kan saudara muslim sama Oten. Aku di balik layar kan, aku di mute nih. Aku ngomong-ngomong juga, gini bang, gini, aku bilang. Nggak tahu di mute. Iya, nggak berani aku apa kan Bang Judis kan. Hingga satu ketika, entahlah videonya itu masih disimpan Bang Tuan Raja Dolar itu. Aku menghadapi pendeta waktu itu. Jadi Bang Tuan Raja Dolar, dia lagi jauh dari perangkat. Yang ada aku, Tuan Raja Dolar, sama si Oten ini tadi. Ya kan, diskusi kami di situ. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba penontonnya rame. Taping di bawah itulah ada pengurus dari Apologet Islam Sumut, Bang Hiri. Dia nengok debat aku tuh, katanya Bang Hiri. Sekarang kan sering jumpa kami kan sama ngurus-ngurus API Sumut. Dia nengok. Itu aku nengok debatmu pertama kali, kata dia. Ada sama pendeta, keren kata dia. Bubak belur pendeta itu. ini apologet, aku dulu nggak tahu apologet kan. Ikut aja aku debat di terakhir Bang Tuan Raja Dolar masuk, dia kan rame penonton, dia kan rame lah orang. Nah naiklah udah lari lah si pendeta ini, naiklah dinaikkan Bang Tuan Raja Dolar lah, saudara muslim kita, baru lo membicarakan aku. Ih, kok bisa tahu kok tadi begini, kok ceritakan lah. Aku dulu mu'alaf itu karena begini, aku bilang. Aku udah dibaca Bible dulu. Oh, pantas kok tahu ya, katanya. Iya bang, aku bilang. Setelah itu aku belajar Quran, begini. Oh ya, itulah ngomongin aku. Hingga akhirnya diserang akun pribadiku. Akun pribadiku diserang sama Oten, ditantang-tantang untuk debat, dikasih ku ayat-ayat Bible supaya mengurtadkan aku. Aku masih bimbang ini bang Julius. Aku kan punya beberapa guru. Kita orang yang berguru ini kan takut kalau ditegur sama guru kita. Ya kan, sesuatu yang memalukan kan itu, macam kotoran ditaruh di muka kita kalau guru negur kita atas perbuatan kita kan. Masih bingung aku ini, ku lanjutkan nggak ini ya debat-debat ini, benar nggak ini ya, benar nggak aku ya berdebat ini ya, pikirku. Hingga akhirnya aku datangin lah guru-guruku. Ku tanya lah satu guru yang paling dekat sama aku bilang, Ustadz, saya bilang, aku punya masalah ini Ustadz. Apa masalahmu? Aku diteror orang Ustadz. Loh, maksudnya? Begini Ustaz, saya ceritakan lah, di dunia TikTok itu Ustaz, begini. Semua ini sebenarnya tanpa sengaja Ustaz, saya bilang. Hingga akhirnya aku kenal dunia debat. Mereka itu berupaya ya memurtadkan aku dan menebarkan syubhat terhadap Islam. Di mana ketika fitnahan yang mereka lontarkan dari Quran yang dia pelintir, hadis yang mereka pelintir dan mereka narasikan sesuai hawa nafsu mereka framing. Ya insya Allah aku tahu bisa mengcounternya dari ilmu yang diberikan oleh guru-guruku. Dan terkhusus lagi tentang Bible, saya bilang begini. Jadi yang jadi pertanyaan saya Ustadz, saya bilang, boleh nggak saya lawan mereka? Saya bilang, dosa nggak aku ketika aku melawan mereka? Karena nanti aku akan membicarakan agama mereka. Apa kata Ustadzku? Dia bilang begini, lawan mereka, perangi mereka, sampai setidaknya tidak ada lagi fitnah terhadap agama, setidaknya di akunmu. Kau pernah cerita sama aku, musabab Islam kau berawal dari ketika kau baca Bible. Iya Ustaz, buktikan, kata dia. Lawan mereka, tapi jangan ada dusta ya. Jangan ada yang kamu tambahkan, jangan ada yang kamu belintir dari kitabnya mereka. Insya Allah tidak Ustaz. Lawan mereka hingga tidak ada lagi fitnah atas mereka. Dulu kok malku Bang Julius rame kali Oten. Mantri Oten dulu mau nyerang aku. Sekarang waktu itu aku belum tukar pikiran sama guruku, masih aku menahan diriku, lawan gak ini aku diapain, diem aku masih kecil-kecil. Karena kita siapapun yang berguru sama guru teman-teman yang memiliki pendamping spiritual ya,
ustadz yang dibikin dia, itu akan jaga sikap kita. Kan gitu, kita jaga. Aku pernah kena tegur, pernah. Ada videoku yang ku hapus. Bukan gara-gara takut Polda, ya. Udah 2 atau 3 video ku hapus itu. Karena apa? Nyampe ke guru-guru banyak. Tunjukkan dia sama aku. Faruk sini katanya. Ini begini gini. Ustadz, iya. Boleh saja kau bernaras begini, tapi jangan kau kembangkan jadi begini gini. Nanti ini begini gini. Nggak boleh kata dia. Ku hapus. Jadi itulah awal ceritaku teman-teman. Hingga akhirnya, berarti boleh Ustadz? Boleh kata dia. Tapi ini pesan guruku. Di situ, apakah cuma kau yang jadi pejuang kata dia? Tidak. Adakah kelompok dari saudara muslim kita yang berjuang? Iya, maksudnya itu bergabung kok sama saudara muslim. Itulah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Supaya terkoordinir perjuanganmu, ya pilih pemimpinmu. Karena Islam itu ketika berjuang itu harus punya pemimpin. Jangan berjuang sendiri. Ada Ustaz, saya bilang. Dia apologet Islam namanya, aku bilang. Bergabung kau ke situ. Ambil pemimpinmu. Nah, ibaratnya gini, berbaiat kau kepada pemimpinmu. Dengarkan pemimpinmu, dengarkan seruannya supaya terarah perjuanganmu. Jadi arah perjuanganmu itu sama dengan saudara muslim yang lainnya. Jangan nanti keberadaanmu itu kau menjadi pemecah belah dari saudaramu katanya. Karena umat Islam itu ya kuat ketika dia memiliki pemimpin. Lemahnya Islam ketika Islam itu tidak memiliki pemimpin, kata guru. Iya Ustaz, itulah langsung aku mendekatkan diri ke API kan. Dari teman-teman kenalan ini. Alhamdulillah bisa bergabung ke Apologet Islam Indonesia. Itu ya. Jadi kan Islam itu memang harus berjamaah ya, biar kita tuh solid. Jadi memang harus berjamaah, jangan mikir saya bisa sendiri semua kok gini. Ya itu teman-teman. Jadi bukannya membatasi diri, berjamaah itu ya kita kan saling silaturahmi lah. Apalagi kita tahu silaturahmi itu pintu dari segala rezeki. Terus Bang Faruk ini kan udah lihat nih dunia debat. Kalau kita kan selalu dituduh gini, oh Islam ini radikal, dikit-dikit demi agamanya siap mati, ya brutal gitu. Kan gitu, Islam itu kan identik kalau agamanya dihina, pasti akan marah. Siap berkorban nyawa untuk agama. Tapi kalau pribadi yang dihina, biasa aja. Kalau OT ini kan kebalikan, Bang. Kalau dirinya yang dihina, ngamuknya luar biasa. Tapi kalau Tuhannya, mereka ya biasa aja. Bahkan kita lihat bagaimana Taufik menginjak Bible, mereka biasa aja kan. Santai aja gitu, nggak ada gironya. Bang Faruk lihatnya gimana tuh, Bang? Kenapa bisa seperti itu ya? Mereka tuh kok nggak ada gironya untuk agama? Oke. Kalau memang begitu, tolong kepada pihak Polri maupun TNI periksa anggotanya. Kalau ada OTN pecat aja Pak. Pecat aja. Berarti nggak ada giroh dia membela negara ini untuk mati, siap untuk mati di negara ini. Karena apa? Dia nggak mau dia kan melawan kan untuk Tuhannya, jadi nggak mau membela Tuhannya kok. Tidak mau dia membela agamanya kok. Konon lagi negaranya. Pecat aja udah. Mindset seperti itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan untuk apa? Untuk harga diri. Kalau di dalam kami security, ya, di dalam tentara itu disebut dengan jiwa korsa. Jiwa korsa itu harus ada. Tujuannya apa? Menjunjung harga diri. Kan gitu, kalau kami harga diri satu untuk kesatuan pengamanan. Kalau di dalam iman, di dalam ranah iman dan akidah, menjunjung harga diri, iman dan juga akidah kami. Kalau itu agamamu saja kau tidak siap mati, bagaimana bisa kau katakan kau siap mati untuk negeri ini? Jadi itu omongan apa? Sebenarnya gini Bang Julius, omongan itu keluar dari lisan pengecut. Untuk menutupi ketakutannya akan mati, walaupun dia yakin diiming-imingi mati masuk surga. Omongan pengecut itu sebenarnya cuma dia berkamuflase kan, nggak perlu dibela katanya. Karena apa? Dia tahu dia minor, begitu major salah cerita. Perang salib itu, perang lainnya itu siapa itu pelakunya itu, coba dulu.
itu harus butuh, korsa seperti itu harus butuh, ya, doktrin seperti itu harus butuh, muhamba seperti itu harus butuh. Contoh seperti ini, ya, seperti ini contoh teman-teman. Bapak kita, ya kan, bapak kandung kita. Ketika bapak kita dibikin orang, disepelekan orang, dihina orang, diolok-olok orang, apakah bapak kita nggak mampu membela dirinya? Mampu. Mampu dia membela diri kita, tapi tunjukkanlah baktimu, tunjukkanlah sayangmu ke bapakmu dengan kau duluan maju, gitu loh, baru bapakmu. Jangan bapakmu dulu maju baru kau maju. Untuk apa udah meninggal bapakmu? Dan itu bukan persoalan meninggal atau tidak, itu kau telah menjatuhkan harga diri dari bapakmu, meskipun sebenarnya bapakmu tidak butuh pengakuan harga diri dari dirimu. Begitu, Bang. Ya, dulu ada yang menarik ini Bang Faruk. Dulu aku sering buka diskusi temanya gini Bang. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen seandainya gini, kita masih hidup di zaman penjajahan, terus Anda bergereja, ya Anda Kristen, Anda bergereja, di gereja itu banyak orang Belanda. Ya, banyak orang Belandanya juga bergereja di situ. Bahkan ada petinggi-petinggi gerejanya yang orang Belanda, yang rupanya tentara Belanda. Terus Anda jadi pasukan gerilya, jadi pejuang. Pas Anda cegat itu, iring-iringan mobil tentara Belanda, ya, pasokan Belanda, rupanya di dalam itu ada jemaat-jemaat yang satu gereja sama Anda. Anda tembak nggak? Mereka bilang enggak lah. Ya, teman gereja ini nggak mungkin ditembak. Apalagi kalau pendeta, dia bilang, ya, pendetanya itu nggak mungkin ditembak, dia bilang. Jadi diapain? Didoakan, dia bilang. Lah, gimana ceritanya negara kita bisa merdeka dengan cara lu doain semoga Belandanya sadar gitu? Ini apaan gitu? Jadi mereka bilang nggak jadi tembak. Bayangin teman-teman. Lagi perang, begitu lihat, ini kawan gerejaku rupanya. Nah, nggak jadi cegat, mundur. Nah, ini kan kacau sekali kalau ada orang pola pikirnya seperti itu. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Dan sudah kita buktikan dengan kita tanya sama teman-teman Kristen. Jadi bersyukurlah ya, negara kita tuh mayoritas Muslim, seperti yang dibilang Mel Atok, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Bukan kebejatan moral saja ternyata, tapi pengecutan moral ini namanya. Ya, seperti itu Bang Faruk. Tapi kalau jujur mereka, dan kita saksikan dengan mata kepala sendiri, sebenarnya syariat yang mereka jalankan itu syariatnya Islam. Cuman mereka malu mengakuinya. Dari mereka itu menerapkan apa yang tertulis dalam Matius 5:39-44. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kanan, memberikan pipi kiri. Nggak ada itu. Jangankan digampar, baru diomongin sedikit udah dimakinya kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Matius 5:44. Mana ada? Jadi apa yang mereka terapkan sebenarnya ajaran Islam. Ketika digetok kepalanya, digetok balik orang. Ketika digampar dia, digampar balik orang. Mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga. Itu syariat Islam. Kita boleh membalas kezaliman orang yang diarahkan kepada kita dengan zalim yang sama, dengan takaran yang sama. Kan itu yang mereka lakukan kan? Kalau itu tidak mereka lakukan, periksa di setiap polres maupun di Polda. Ada nggak pelapor atas nama OTN? Ada nggak? Ada nggak? Kan kita sering lihat gara-gara istrinya dirayu-rayu, disepelekan lah. Banyak itu oten-oten yang ngamuk, bahkan bunuh-bunuhan ya. Itu kalau dulu saya bilangnya gini, Bang Faruk. Aku baca koran ya, koran di Medan, di Aceh, di Jakarta gitu. Cuman di Medan lah paling luar biasa, gara-gara uang 5.000, uang 1.000, bunuh-bunuhan, apalagi pos metro, entah apa aja ditulisnya kan gitu. Dan terbukti tingkat kriminal itu di Medan termasuk paling tinggi ya se-Indonesia. Salah satu yang paling receh lah. Nanti bunuh-bunuhannya itu tuh hal-hal yang sepele sebenarnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa mereka tuh ada girohnya, bukan mengikuti ajaran agamanya. Karena kalau ikuti ajaran agamanya, ya udahlah, nggak butuh penjara kita kan gitu. Iya betul. Berarti kan bener kan yang mereka ikutin itu syariat Islam. Syariat Islam yang mereka ikuti, bukan apa yang tertulis di dalam Bible-nya. Kalau yang mereka ikuti itulah salah satu bentuk rahmat Allah nih teman-teman ya. Kita bersyukur ya. Mereka itu masih menggunakan akalnya sehingga mereka condong pada syariat Islam ketika mereka menjalankan hidupnya. Mereka tidak mengikuti apa yang tertulis dalam Bible-nya. Kalau mereka mengikuti apa yang tertulis dalam Bible-nya teman-teman, berhenti peradaban manusia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Di mana kaum yang kuat akan menindas kaum yang lemah. Di mana kaum yang bingas akan memakan kaum yang apa? Yang lemah. Kan begitu jadinya, kan berhentilah peradaban. Ya kan, jumpa orang kutepak, kasih jari sebelah kiri, kutepak. Berhenti peradaban. Kenapa nggak perlu lagi sekolah, anak-anak diberikan kecerdasan, nggak perlu lagi sekolah. Tujuan pendidikan diberikan kepada anak supaya dia bisa melindungi dirinya dari beberapa hal. Yang pertama, ya, dari perbuatan jahat ke orang yang diarahkan kepada dia melalui fisik. Makanya diberikan dia pendidikan supaya dia pintar. Yang kedua, ya, supaya dia pintar dan dengan ilmu yang dia gunakan, dia bisa melindungi diri dari segala bentuk penipuan yang diarahkan kepada dia. Nggak bisa dia ditipu-tipu karena dia cerdas. Nah, kalau memang oten-oten mau mengamalkan apa yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 sampai 44, gak usah sekolah lah kalian, gak usah sekolah. Gak usah sekolah. Karena apa? Untuk mengamalkan itu tidak butuh ilmu, tidak butuh pendidikan, gak usah. Kalian jadi keledai. Mak, gawat nih Bang Junius, ini nggak aku nanti Bennett ini. Baru, sedikit Bang Paru. Ini ada saudara kita dari Malaysia, dia nanya, Bang Paru mau nggak jam tangan katanya? Mau dong. Gimana Bang Paru? Aku tanya harganya nggak mungkin lah. Ya, kalau mahal jangan teman-teman ya, kalau mahal iya. Jangan. Nangis aku nanti makainya, netes nanti air mataku makainya, jangan lah. Oke, mau kan? Biar ku bilang nih. Mau. Oke. Itu janganlah bilang gitu Bang, HP aja. Mau lah, hadiah dari saudara muslim siapa yang nggak mau kan? Kecuali ya. Ya, Oke. lanjut. Saya sampaikan dulu Bang Paru ya. Saya izin mute. Ya, jadi kalian bisa lihat ya bagaimana oten-oten itu sebenarnya gironya tuh ya giro Islam, cuman dibungkus dengan kekristenan. Bahkan dari komentar-komentar di live chat ini udah ketahuan kan. Ini kan bentuk istilahnya bentuk pembelaan kepada agamanya. Itulah kenapa mereka maki-maki Bang Farouk gitu. Di satu sisi ya kita nggak membenarkan makian itu, tapi di satu sisi kita senang juga kalau ternyata mereka menunjukkan pembelaan kepada agamanya. Bukan seperti yang mereka gembor-gemborkan, oh kami ajaran kasih gitu kan. Kami tidak membalas dan sebagainya. Karena sampai sekarang nggak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang benar-benar bisa mengamalkan itu. Nggak ada teman-teman. Jadi kalau ada ajaran yang ternyata nggak bisa diamalkan oleh manusia, yakinlah itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan ini yang menciptakan kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu batas kita. Nggak mungkin dia kasih ajaran yang nggak bisa dilakukan. Sama seperti misalnya Bang Farouk marketing nih. Marketing mobil. Terus saya bilang sama Bang Farouk, gajimu saya patah-patah. Iya. Bang Farouk gajinya saya naikkan, tapi harus jualan 500 mobil dalam 1 bulan. Kan nggak masuk di akal. Atau nggak Bang Farouk, mau nggak bonus? Ya gimana bos? Itu langit tuh, coba kamu chat dulu gitu. Jadi warnanya ungu. Ya, supaya gajimu naik. Kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau Tuhan ngasih ajaran yang nggak mungkin dilakukan, itu bukan Tuhan kok. Sesimpel itu. Karena nggak ada satupun sampai detik ini orang Kristen yang bisa mengamalkan ajaran itu ya. Cocok tuh Bang Farouk. Cocok. Jadi gini, sedikit ku tambahkan lagi Bang Judis ya. Kalau aku mempelajari, karena aku bekas dari sana, ya, yang sedang mereka bela bukan agamanya, yang sedang mereka pertahankan bukan imannya, tapi apa? Kemaksiatannya. Yang kedua, kebiasaannya. Itu yang mau dia bela. Cair doang sekron Bang Akil. Itu yang dia bela. Karena apa? Dia tahu. Contoh analoginya gini Bang Judis. Misal di suatu tempat ada tempat perjudian, kita grebek tempat itu, kita obrak-abrik tempat itu. Marah nggak pelaku judi itu? Marah. Dia akan berupaya membela dirinya baik dengan tangan maupun narasinya untuk membenarkan perbuatannya, supaya kita menganggap perbuatan itu benar dan jangan diurusin dia melakukan hal itu. Yang dia bela itu bukan diri dia, tapi kemaksiatannya ini yang mau dibenarkan dia nih. Benar aku begini, gak usah kau urusin gitu loh. Sama dengan Oten, dia nggak sedang membela agamanya, dia tidak sedang membela imannya. Apa yang dia bela? Kemaksiatannya. Apa itu? Makan B2,
ya, menyembah nama manusia, hidup bebas tanpa aturan, gitu loh, tidak terikat dengan segala aturan, nggak perlu sholat 5 waktu, nggak usah puasa di bulan Ramadan, nggak perlu dia pergi haji, nggak perlu dia diberikan tanggung jawab apapun, di mana semua itu ketika tidak dilakukan sama dia mengerucut kepada kebebasan. Suka-suka dia bangun pagi tidur jam berapa, suka-suka dia bangun jam berapa, suka-suka dia mau pergi kemana, nggak perlu dia terikat dengan ibadahnya, dan dia suka akan itu. Datang kita mau menawarkan sesuatu yang kontras dengan kebiasaannya, marah dia. Aku suka kayak gini, nyaman seperti ini, jangan kau lawan. Itu maunya dia, bukan agama dan akidah yang dia bela, tapi kemaksiatannya dan juga kebiasaannya. Satu lagi hal, kebiasaan mereka itu jadi rentenir. Gak mau dia, kalau dia Islam jelas diperangi rentenirnya. Dia gak mau itu. Apalagi kebiasaan mereka menjual atau melakukan usaha-usaha yang bersifat maksiat, gitu loh, kemaksiatan di hadapan Allah. Itu yang mereka nggak mau diperangin. Maunya mereka, oke, kami kayak gini maksiat yang kami lakukan, gini kebiasaan kami, buruknya maaf cakap, seperti mirip dengan binatang. Udah kau tutup mata aja, jangan kau tengok-tengok kami, nggak usah kau urus-urus kami, sampai suatu ketika nanti suksesnya mereka dengan kita menganggap ketika dia melakukan itu depan kita pandang biasa-biasa saja, lumrah. Biarlah dia begitu, hingga perlahan-lahan kita pun akan seperti dia. Ini tabiatnya Bani Israel yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Awalnya dia melarang, gitu loh, kemaksiatan dari rabi-rabi mereka, melarang kemaksiatan dari umatnya. Tapi dia duduk berdampingan dengan pelaku maksiat itu, hingga akhirnya dia pun yang bermaksiat seperti itu. Dia mau membuat, mereka itu mau membangun framing, ya, makanya mereka melawan kita, ya, berupaya memerangi kita. Supaya apa? Supaya kita restui dan kita benarkan segala kemaksiatan juga kebiasaan buruknya. Bang Julius, aku salah dulu kan? Udah ada benar. Gantian. Ya. Jadi seperti yang Bang Farouk bilang tadi, mereka itu ingin kita menormalisasi apa yang mereka lakukan. Contohnya apa teman-teman? Ya, kan kita bisa lihat nih, makin hari arah kita nih, ya jujur, kalau kita bilang nggak benar, ya faktanya seperti itu. Contohnya apa? Kena pelanggaran kan?